Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak soleh dan solehah kelas 5. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Lia yang akan menemani belajar anak-anak di tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Silahkan disiapkan bukunya dan sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini untuk di tema 4, subtema 2 pembelajaran 1 diharapkan anak-anak nanti akan mampu menemukan makna dalam sebuah pantun dan menyebutkan gangguan peredaran darah pada manusia. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Di sini Bu Lia ada sebuah pantun. Kita coba bacakan bersama-sama ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Nah, dari pantun tersebut makna apa yang dapat kita dapatkan ya anak-anak ya? Betul sekali, makna dari pantun tersebut adalah pentingnya berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan makna pantun? Makna pantun adalah pesan moral yang terdapat dalam sebuah pantun. Makna pantun disebut juga sebagai amanat pantun. Di sini Bu Lia ada sebuah pantun lagi. Kita bacakan lagi ya. Memotong kayu pakai gergaji, kayu dipotong dibuat pensil. Ayo makan makanan bergizi agar peredaran darah tetap stabil. Nah, dari pantun yang kedua ini makna apa yang dapat kita dapatkan? Yaps, benar sekali. Pantun tersebut bermakna bahwa kita untuk menjaga peredaran darah agar tetap stabil. Pesan untuk kita tetap menjaga peredaran darah dengan makan makanan yang bergizi. Nah, memangnya apa yang dapat terjadi jika peredaran darah kita tidak stabil? Ada yang tahu tidak? Apa kira-kira ya? Jadi, sistem peredaran darah kita dapat mengalami gangguan jika peredaran darah kita tidak stabil. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh adanya dua faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor keturunan, kemudian faktor eksternal, bukan faktor non keturunan, dan atau di mana gangguan sistem peredaran darah terjadi disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Untuk lebih jelasnya kita simak contohnya sebagai berikut. Contoh dari faktor internal yang pertama ada sakit thalassemia. Apa itu? Yaitu gangguan di mana sel darah merah tidak beraturan dan mudah terurai, sehingga sel darah merah tidak mampu mengikat oksigen dan karbon dioksida secara sempurna. Nah, anak-anak, ini penjelasan dari Bu Lia dan silahkan disimak video setelah ini sehingga anak-anak lebih mudah memahaminya ya. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi. Sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa.
Setiap 3 jam ada satu anak yang menderita talasemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita talasemia. Contoh faktor internal yang kedua yaitu hemofilia, yaitu kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Maka penderita akan mudah mengalami pendarahan. Kemudian contoh faktor eksternal yang pertama ada sakit anemia. Apa itu? Yaitu gangguan berupa kekurangan sel darah merah karena kekurangan zat besi atau vitamin B12. Penyakit anemia adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merahmu lebih rendah dari jumlah normal. Anemia bisa disebabkan karena obat-obatan tertentu, penyakit jangka panjang kronis, keturunan, kehamilan, dan masalah dengan sumsum tulang. Yang kedua, tekanan darah rendah. Terjadi penurunan tekanan darah. Darah rendah atau yang dikenal dengan hipotensi, jadi di mana itu pada seseorang dengan tekanan darahnya di bawah 90/60. Jadi tekanan darah sistolnya di bawah 90 dan tekanan darah diastolnya di bawah 60. Apa yang menyebabkan seseorang dapat mengalami darah rendah? Kalau penyebabnya ya ada beberapa yang bisa menyebabkan hipotensi atau tekanan darah rendah. Jadi seperti ada anemia, terus apabila orang tersebut mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat antihipertensi, terus obat diuretik, terus misalnya pada orang yang mengalami dehidrasi, jadi seperti pada orang diare, terus pada orang yang berpuasa ataupun yang lagi diet yang agak ekstrim, jadi dia bisa menyebabkan hipotensi karena kan dia terjadi dehidrasi. Yang ketiga, tekanan darah tinggi. Terjadi penyempitan pembuluh darah. Adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Yang keempat ada leukemia, kanker darah, merupakan gangguan yang terjadi disebabkan produksi sel darah putih tidak terkendali sehingga mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Kanker darah terjadi ketika sel-sel darah abnormal tumbuh di luar kendali, mengganggu fungsi sel darah normal, yang nantinya melawan infeksi dan menghasilkan sel darah baru. Terdapat 3 jenis utama kanker darah, yaitu leukemia, limfoma, dan mieloma. Leukemia terjadi ketika tubuh menciptakan terlalu banyak sel darah putih abnormal, yang membuat sumsum tulang terganggu untuk memproduksi sel darah merah dan trombosit. Yang kelima ada jantung koroner, yaitu gangguan yang disebabkan oleh penumpukan lemak dalam darah, sehingga jantung tidak mampu bekerja maksimal. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. PJK terdiri atas angina pectoris yang lebih ringan dan miokard infark yang lebih parah. Angina pectoris yaitu rasa nyeri yang terjadi akibat kerusakan arteri koronaria yang memperdarahi jantung. Kerusakan ini menyebabkan arteri koronaria menyempit atau tersumbat. Kerusakan yang terjadi bisa berupa plak sobekan pembuluh darah, bekuan darah, atau yang paling sering karena timbunan lemak pada dinding pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Proses penyempitan ini bertahap dan membutuhkan waktu yang lama. Karena adanya penyempitan arteri koronaria, sel otot jantung tidak lagi mendapatkan suplai darah yang cukup atau disebut iskemik. Iskemik ini sering menimbulkan gejala berupa nyeri dada kiri yang menjalar ke bahu kiri.
Gejala ini biasa disebut angin duduk atau angina pectoris. Angina pectoris dapat dibagi menjadi angina pectoris stabil, di mana nyeri dirasakan saat beraktivitas, dan angina pectoris tidak stabil, di mana nyeri dirasakan baik saat aktivitas maupun istirahat. Saat penimbunan lemak pada angina pectoris terus berlanjut, dapat terjadi sumbatan, sehingga sel otot jantung sangat kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Kondisi yang lebih parah ini disebut infark miokard atau serangan jantung yang terjadi secara tiba-tiba. Infark miokard bisa dibedakan menjadi ST elevasi miokard infark atau STEMI dan non-ST elevasi miokard infark atau non-STEMI. Untuk membedakan diagnosis keduanya, perlu dilakukan pemeriksaan penunjang EKG dan pemeriksaan lab enzim jantung. Yang keenam yaitu stroke, merupakan gangguan sistem peredaran darah berupa pecahnya pembuluh darah otak karena adanya penyumbatan. Gangguan ini dapat menyebabkan penderita mengalami kelumpuhan pada titik tertentu. Sebagian besar pasien stroke datang terlambat ke rumah sakit, padahal penanganan yang tepat pada jam-jam pertama bisa mengurangi angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kalau mendapati gejala stroke? Ini kata dokter. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Lalu, bagaimana cara mencegah stroke? Rutin olahraga seperti aerobik atau jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi yang membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, jagung, kedelai, susu, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengkonsumsi pisang dan mengurangi natrium seperti garam dan MSG, hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif, dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam. Dan cek kesehatan secara berkala seperti cek gula, kolesterol, dan tekanan darah. Sekarang kalian tahu kan apa saja gangguan sistem peredaran darah itu? Yuk sekarang disiapkan buku tugasnya dan jawab pertanyaan berikut ini ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi gangguan peredaran darah manusia. Yang kedua, sebutkan masing-masing 2 macam gangguan peredaran darah berdasarkan faktornya. Nah, tugas ini silakan ditulis, dikerjakan di buku tugas, dan hasilnya difoto kirimkan ke Bulia ya. Sudah selesai penyampaian materi hari ini. Apa yang sudah kita pelajari ya? Kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita tadi sudah mempelajari tentang makna dari sebuah pantun, yang berarti pesan moral yang terkandung dalam sebuah pantun yang ditujukan untuk pembaca atau pendengar. Yang kedua, peredaran darah manusia dapat mengalami gangguan dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Nah, cukup sekian pembelajaran dan penjelasan materi hari ini dari Bulia. Apabila ada yang belum jelas, boleh bertanya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak, patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.